Selamat siang, sekarang hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Yohana yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Untuk tampilan depan seperti ini ya. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS. Di sini ada wattmeter, di sini untuk baterai capacity, dan yang paling bawah di sini ada switch selector. Kemudian untuk bagian dalam di sini ada inverter dengan inverter 1000 watt dengan input 12 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai, panel surya, input dari PLN 220 volt, dan yang paling kanan output 220 volt. Ini seperti ini untuk bagian dalam. Nanti untuk pemasangan baterai dan panel surya ini tidak boleh terbalik untuk positif dan negatifnya. Dan untuk MCB, nanti jika baterai dan panel surya ini sudah terpasang, nanti MCB yang dinyalakan, MCB baterai dulu, baru MCB PV yang dinyalakan. Ini harus berurutan, tidak boleh terbalik. Dan untuk mematikan, nanti untuk MCB nya dulu yang dimatikan, baru MCB baterai. Baik, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterainya. Oke, seperti ini. Oke, untuk tegangan dari baterai sudah masuk ke SCC dan ke inverter ya. Untuk indikator inverter juga sudah menyala. Seperti ini. Kemudian kita nyalakan untuk output. Untuk output kami menggunakan kipas angin. Oke, seperti itu. Output sudah dinyalakan. Kemudian kita lihat di bagian depan. Jadi di sini untuk indikator dari PLTS sudah menyala. Kemudian di sini untuk wattmeter ini menunjukkan beberapa informasi untuk outputnya. Di sini ada tegangan output. Saat ini menggunakan PLTS ya, atau inverter. Kemudian yang warna kuning ini daya output 29 watt. Kemudian ada suhu di dalam pop, ada arus output, kemudian ada timer, dan yang warna biru yang bagian bawah di sini itu kWh. Oke, langsung saja kita sambungkan ke listrik dari PLN. Oke, seperti ini listrik dari PLN sudah masuk. Kemudian kita lihat dulu tegangan dari PLN ya. Untuk saat ini tegangan dari PLN 222 volt atau lebih rendah dari PLTS. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini kami jelaskan, di sini untuk switch selector ini untuk memilih mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Dan untuk mode auto sendiri nanti outputnya yang ini, output akan menggunakan prioritas dari PLTS. Jadi nanti output akan menggunakan PLTS selama kapasitas dari baterai lebih dari 30% atau di atas 11,3 volt. Dan nanti jika baterai sudah berkurang di bawah 11,3 volt, maka PLTS ini akan dimatikan dan nanti output akan berpindah menggunakan PLN. Dan ketika baterai sudah terisi sampai 13 volt, nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali dan outputnya nanti langsung berpindah menggunakan PLTS. Ini untuk mode auto. Oke, kita simulasikan saja ya. Ketika baterai sudah berkurang di bawah 11,3 volt atau di bawah 30% dari kapasitasnya, maka PLTS ini akan dimatikan. Oke, seperti itu. PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Jadi untuk mode auto nanti yang diprioritaskan adalah outputnya menggunakan PLTS, sementara PLN sebagai backupnya. Dan nanti PLTS ini akan dinyalakan ketika baterai sudah terisi sampai 13 volt atau di atas 90%. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah menyentuh angka 13 volt.
dan PLTS akan langsung dinyalakan dan output langsung berpindah kembali menggunakan PLTS. Oke, untuk mode auto seperti itu ya, normal ya untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN ini kebalikan dari mode PLTS, jadi output akan menggunakan PLN secara terus menerus dan PLTS di sini sebagai backupnya. Dengan catatan PLTS ini akan membackup jika kapasitas dari baterai lebih dari 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti jika baterai ini kurang dari 30% atau di bawah 11,3 volt, maka PLTS juga tidak akan membackup ya. Jadi pastikan kapasitas dari baterai ini lebih dari 30 volt, 30% atau di atas 11,3 agar PLTS ini menjadi backup. Jadi jika sewaktu-waktu listrik padam seperti ini, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan jika listrik dari PLN sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu ya untuk mode PLN. Jadi pastikan kapasitas dari baterai ini lebih dari 30% atau di atas 11,3 volt. Oke, saat ini seperti ini ya. Jadi kapasitas dari baterai seperti ini, di bawah 11,3 volt. Oke, saat seperti ini mode PLN, jika listrik dari PLN padam maka output juga akan padam, jadi tidak ada tegangan sama sekali. Oke, seperti ini ya. Dalam kondisi baterai tinggal 11,3 volt, maka tidak ada output atau PLTS ini juga akan dimatikan. Dan ketika listrik dari PLN sudah padam, maka semua akan dimatikan. Dalam kondisi seperti ini, jika membutuhkan listrik segera atau dalam kondisi darurat, misalkan butuh penerangan segera, maka kita bisa menggunakan mode PLTS. Oke, seperti ini. Jadi untuk mode PLTS, di sini untuk mode PLTS output akan menggunakan PLTS secara terus menerus dari baterai penuh sampai 0%. Jadi akan menguras baterai sampai benar-benar habis. Dari baterai penuh sampai baterai 0% akan menggunakan PLTS. Sementara untuk PLN tidak digunakan sama sekali untuk mode PLTS ini. Oke, kita coba turunkan sampai 0% ya. Oke, untuk 1%, namun untuk tegangan ini juga akan mengikuti ya. Ini sudah 0% dan untuk output tegangan juga sudah berkurang. Jadi dalam kondisi seperti ini kami tidak menyarankan ya, dalam kondisi baterai sampai habis seperti ini tidak kami sarankan. Jadi lebih baik nanti menggunakan mode auto atau mode PLN saja, karena jika terus menerus baterai digunakan sampai habis seperti ini, nanti dikhawatirkan baterai akan cepat rusak ya. Jadi kami sarankan menggunakan mode auto atau mode PLN saja. Baik, seperti itu saja yang dapat kami sampaikan untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.